Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, wahai yang maha menatap, yang maha menyaksikan, berkahi majlis ini. Karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin kepadamu ya Allah. Tuntun agar pertemuan ini semata-mata mencari keridhoanmu. Tuntun agar setiap lisan yang berbicara hanya menyampaikan ilmu yang engkau berkahi. Lindungi dari niat, ilmu dan amal yang salah ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih hadirin, khususan ke Pak Kiai Dr. Fahmi Salim, jazakallah atas ilmunya. Saya ingin menyampaikan orang yang diharamkan tersentuh api neraka, boleh? Ya, ala ukhbirukum biman tuharramu alaihin nar. Maukah engkau kuberitahu orang yang diharamkan tersentuh api neraka? Qalu bala ya Rasulullah, ya Rasul. Qala ala kulli hayyinin layyinin qaribin sahlin. Nah, ada 4 yang saya dapatkan ilmunya, ciri orang yang diharamkan tersentuh api neraka. Nah, siapakah yang hayyinin? Jadi kalau kita memiliki target tidak mau tersentuh api neraka, mungkin hadis ini salah satu di antara yang bisa kita tafakuri untuk evaluasi diri. Yang pertama adalah yang saya pahami itu, hayyinin itu seseorang yang sangat bisa mengontrol dirinya sehingga lahir batinnya itu tenang dan menenangkan, teduh dan meneduhkan. Siapa orang yang hayyin ini adalah orang yang benar-benar hatinya selalu terpaut kepada Allah, tidak mengilahkan apapun, siapapun selain Allah, sehingga hatinya tuh anteng kalau melakukan apapun karena Allah, dan apapun urusannya selalu terkait kepada Allah. Jadi seperti janji dari Allah dalam Al-Quran, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan hatimu hanya akan tentram dengan mengingat Allah. Jadi orang yang hayyin ini tenang, bisa mengontrol pikiran, mengontrol kata-kata, mengontrol sikapnya, semua terkendali sehingga di dalam menghadapi apapun, beliau itu selalu jernih. Kenapa bisa begini? Karena hatinya senantiasa terpaut kepada Allah. Orang-orang yang stres itu adalah biasanya kebanyakan mikir, kurang zikir. Harusnya tiap mikir jadi zikir. Mikir apapun. Mikir COVID, ingat Allah yang menciptakan, yang menguasai COVID, yang menentukan. Ingat ekonomi sekarang, ingat Allah yang memiliki segala-galanya, yang membagi, menahan, mengambil. Ingat sakit, ingat Allah yang menguasai dan menyembuhkan. Ingat istri, ingat ini titipan Allah, ciptaan Allah, yang membulak-balik hati adalah Allah. Ingat anak, yang mendesain anak adalah Allah, yang menciptakan anak adalah Allah, yang mengurus anak setiap saat adalah Allah, yang membulak-balik hati anak adalah Allah. Pokoknya ingat apapun, melihat apapun, mendengar apapun, pasti kembali ke Allah. Karena yakin semua yang dilihat, yang didengar, yang dirasakan pasti adalah terjadi dengan izin Allah. Segalanya ciptaan Allah, segalanya milik Allah, segalanya ada dalam genggaman Allah. Nah, mari kita evaluasi. Kalau ingat Allah itu lampu nyala, kalau lupa ke Allah itu lampu padam, ingat mana? Banyak nyalanya, banyak padamnya. Nah, kalau kita ingin orang
menjadi orang yang selamat, memiliki hayyin, maka tidak bisa tidak harus lebih banyak nyalanya, karena dengan hati yang berzikir, fadzkuruni adzkurkum, maka ingatlah padaku, aku ingat padamu. Jadi ini harus dievaluasi, karena tidak setiap orang menyebut nama Allah ingat ke Allah. Tidak setiap orang sholat juga ingat ke Allah. Tidak setiap orang berdakwah menyampaikan seperti ini hatinya yakin ke Allah. Ada hanya yang baru sampai di teori saja. Nah, penting sekali bagi kita adalah benar-benar hati ini lekatnya, lengketnya dengan Allah. Cirinya adalah tiap lihat apapun nyambung ke Allah, tiap mendengar apapun nyambung ke Allah, karena tidak ada yang bisa kita lihat, kita dengar tanpa izin Allah. Dan tidak ada yang kita lihat, kita saksikan, kecuali semuanya ciptaan Allah, semuanya milik Allah, semuanya dalam genggaman Allah, apapun juga. Halo? Ada orang nggak nih kita? Cuman saya sendirian apa? Ada. Lagi dengerin semuanya nih. Ini secara repi begini dunia Tuhan. Lanjut jangan, cukup segitu. Lanjut lah. Jadi kalau kita ingat Allah, Allah mengingat kita dengan spesial. Artinya hati dibuat tenang, pikiran dibuat jernih oleh Allah, perilaku dituntun. Kalau zikir kita ikhlas, maka Allah akan melindungi kita dari tipu daya setan. Kalau kita zikirnya ikhlas, nanti Allah akan menambah ilmu, mempertemukan dengan siapa. Nah, ini yang paling mahal ya. Kita Iya, Nasir adalah teknis sedikit di internet beliau. Kita menunggu terhubung kembali dengan Agim ya, karena mungkin ada kendala di teknis. Beliau sudah terhubung lagi. Afwan Ustaz, silakan. Ya maaf ya, terputus barusan. Baik. Sudah tersambung lagi belum ini sekarang? Sudah tersambung, silahkan. Jadi ini perlu kita evaluasi nih, karena tidak setiap orang yang beribadah tuh ingin dekat dengan Allah, tidak. Bahkan tidak setiap orang berdakwah juga ingin dekat dengan Allah. Ada yang pengen dunia saja. Nah, ini yang membuat kurang hayyin. 2, layin. Orang yang lain itu adalah yang saya pelajari itu dapat ilmunya orang yang sangat sopan, santun, menginginkan kebaikan bagi orang lain. Dari mana timbulnya? Kalau hayyin datangnya dari tauhid, kalau lain datangnya dari rahmat. Jadi orang-orang yang sangat penyayang hatinya tuh kecenderungannya menjadi sangat sopan dalam sikap kepada orang lain. Tidak ada emosional, tidak ada arogan, kata-katanya terjaga, karena memang hatinya penuh kasih sayang. Kalau orang rahmatan lil alamin seperti Rasulullah SAW itu senantiasa pancaran matanya, sikapnya, diamnya, berbuatnya tuh sayang ke orang tuh dan menginginkan kebaikan bagi orang. Lihat yang tidak tahu, ingin supaya dia jadi tahu. Lihat yang lupa, ingin dia jadi ingat. Lihat yang tergelincir, ingin dia bisa bangkit kembali. Pokoknya sifatnya itu suportif. Selalu ingin membantu orang. Nah, orang yang lain ini juga dia kalau mengajar tidak seperti menggurui. Orang bisa berubah tanpa dia merasa berjasa. Jadi luar biasa lah. Orangnya sopan, santun, lembut, kasih sayang. Dan semua ini bukan tanda kelemahan. Orang yang lembut hatinya itu tanda kekuatan. Ya, seperti dalam surat Ali Imran 159. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallah lintalahum walau kunta fadlan ghalidul qalbi lan faddu min hawlik. Hanya dengan rahmat Allah, wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap kasar dan berhati keras, lan faddu min hawlik. Niscaya orang menjauh dari sekelilingmu. Fa'fu anhum, maafkanlah mereka, wastaghfir lahum, dan mohonkan ampunan untuk mereka.
wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin. Bulat tekad, pasrah ke Allah, sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Jadi kalau kita ingin menjadi orang yang diharamkan tersentuh api neraka, kita harus memiliki kasih sayang yang melimpah, kelembutan hati. Demikianlah yang dapat dipahami dari seorang yang layin enak. Nah, yang ketiga, qaribin, orang yang dekat. Dari mana datangnya kedekatan ini? Datangnya dari tawadhu. Orang yang rendah hati, yang tiap lihat orang tuh selalu lihat kelebihannya, kebaikannya. Jadi tidak pernah merasa lebih tinggi dari orang lain. Ingat dulu ketika guru mengajari katanya kalau nanti diuji Allah jadi seorang ustadz, kiai, jangan pernah merasa lebih dari umat. Maksimal sama, tapi yang benar tuh harus lebih rendah. Karena orang bisa berbuat salah, tidak tahu itu salah, karena belum sampai ilmunya, kita sudah tahu. Dan bisa jadi orang tidak melakukan, tapi kita tidak melakukan, padahal kita sudah tahu. Waduh, jadi memang Rasulullah SAW itu kalau berjumpa dengan orang itu merasa sangat-sangat puas. Kenapa? Karena Rasulullah kalau jumpa dengan orang, siapapun, nanti dia pulang tuh pikirannya sama, yaitu saya adalah orang yang paling utama di sisi Rasul. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bila berjumpa dengan siapapun, atensinya itu sempurna. Beliau yang mengucapkan salam duluan, beliau mengasongkan tangan, beliau tidak melepaskan sebelum dilepaskan. Kalau duduk, beliau menghadap dengan orang yang diajak bicara. Beliau menyimak dengan baik perkataannya, beliau ikut prihatin kalau beritanya menyedihkan, beliau ikut bahagia jikalau beritanya gembira, beliau ikut kagum kalau ceritanya mengesankan, dan beliau pun tersenyum kalau ceritanya lucu. Jadi pertemuannya beberapa saat, tetapi seperti surya kanta pakai kaca pembesar, bisa terbakar hati oleh api cinta, api rindu kepada Rasul. Nah, kerendahan hati seseorang yang membuat orang bisa akrab. Saudara-saudaraku sekalian, ini zaman COVID ini adalah zaman pemusnah kesombongan. Karena sekarang yang petantang-petenteng itu sangat nampak kebodohannya. Sekuat apapun, segagah apapun, sekaya apapun, sepinter apapun, secanggih apapun teknologi, sehebat apapun bala tentara, takut semua oleh COVID ini ya. Makanya kalau sekarang masih ada yang sombong, itu udah sangat keterlaluan, ketidakmampuannya untuk menilai diri, menilai keadaan. Nah, sahabat-sahabatku sekalian, jadi sudah saatnya kita ini merunduk. Kalau orang tawadu asli itu tidak letih hidupnya, ya. Yang letih itu adalah orang yang ingin dianggap tawadu, dia tawadunya pura-pura. Kan kalau orang sudah tawadunya pura-pura, dia merasa rendah hati karena ingin dipuji orang. Nah, ini makanya wama tawadu'a lillahi rafa'ahullah, barang siapa yang tawadu lillahi ta'ala karena Allah, maka Allah mengangkat derajatnya. Tidak sedikit ada orang yang berpenampilan sederhana karena ingin dianggap tawadu. Ada yang naik kendaraan sederhana tapi tujuannya bukan tawadu, tujuannya ingin dipuji orang kesederhanaannya. Nyebut, saya emang orang bodoh. Tapi dalam nyebut begitu tuh sebetulnya dia lagi ngangkat diri tuh supaya diakui orang tawadu. Nah, orang yang seperti ini tidak termasuk orang yang tawadu asli, ya, karena orang yang tawadu asli tidak merasa tawadu dan dia tidak pusing dengan penilaian orang dirinya tawadu atau tidak. Lawannya tawadu adalah orang yang sombong, takabur, batarul haq wa ghamtun nas, mendustakan kebenaran dan menganggap remeh orang lain. Makanya hadirin, kalau kita salah, kita tidak usah ragu untuk minta maaf. Tidak usah malu.
kita juga jangan takut kelihatan bodoh. Karena memang kan bodoh asli, ya. Kita kan bodoh asli, hanya Allah memberikan sedikit ilmu, kemudian kita terkecoh. Terus orang lain tidak menghargai saya, oh wajar, memang kita tidak pantas dihargai. Kita kan dihargai orang bukan karena sudah hebat. Kita dihargai orang tuh hanya karena dua perkara. Satu, karena Allah ngasih casing kepada kita, harta, gelar, pangkat, jabatan, ilmu, atau aksesoris nih kayak gini kan, ini casing ini dari Allah ya. Kalau Allah tidak ngasih ilmu, nggak bisa apa-apa. Kalau Allah tidak ngasih hidayah, tidak bisa apa-apa. Kalau ingatan ini diambil oleh Allah, tidak ada apa-apa. Jadi bisanya bicara seperti ini, pasti ini karunia Allah. Kata orang disebut kiai, ini juga casing dari Allah. Dan yang kedua, kenapa kita dihargai? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala masih menutupi aib, dosa, kejelekan, kekurangan kita. Benar? Jadi kalau ada di antara kita yang dihargai, pasti hanya karena dua itu. Satu, karena Allah ngasih casing. Dan yang kedua, Allah tutupi kebusukan dirinya. Nah, bagi orang-orang yang menyadari ini, kalau dihina orang tidak ada sakit hati, karena penghinaan orang kepada kita jauh lebih sederhana dibanding kehinaan kita yang sesungguhnya. Makanya orang-orang yang qorib itu tidak ribet gitu ya, tidak pusing dengan pujian, penghargaan. Sibuknya adalah merunduk, berbuat baik. Kalau ada orang bikin salah, dimaafkan sebagaimana dirinya mengharapkan ampunan Allah. Bahkan memaafkan orangnya juga sebelum orang itu minta maaf. Ya, kenapa harus nyusah-nyusahin orang? Nah, kita juga ingin dimaafkan orang. Dan yang terakhir adalah sahlin. Orang yang sahal itu mudah, tidak ribet, tidak mempersulit, tidak mendramatisir, tidak dipertegang, diperumit, tidak berbelit-belit. Simple, proporsional, enak, gitulah. Rasulullah itu adalah orang yang sahlin. Kalau ada dua urusan, mudah dan susah, pasti Rasulullah cari yang mudah. Dan dalam segala urusan itu, mudahnya itu bukan mudah dimudah-mudahin karena bodoh, bukan dimudah-mudahin karena malas, tetapi karena memang dipertimbangkan. Naik motor, ban meletus, ya sudah, tidak apa-apa. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pak, ban ini meletus, ya sudah waktunya memang. Semuanya ada ajalnya. Tapi gimana nih Pak, masih jauh ini kita ngedorong motor. Allah menginginkan kita olahraga. Enak saja. Sampai di sana, ini kok punya kita meletus, punya orang enggak. Karena Allah menitipkan rezeki tukang tambal ban di dompet kita. Berapa nih Pak harga nambal ini? Oh ini 30, bayar 50. Pak ini kembaliannya, enggak usah silakan. Kenapa dilebihkan? Lah nambah sendiri enggak bisa, benar? Susah. Hanya nambah 20.000. Ya Allah, doa dimudahkan semua urusan tuh. Ada beli durennya ternyata busuk. Waduh, duren busuk kenapa nih? Ya sudah tidak apa-apa. Kita malah bersyukur bisa beli durian busuk, meringankan beban tukang dagang. Dengan kita beli, orang lain tidak jadi beli durian ini. Kita nggak makan juga nggak apa-apa. Sederhana hidupnya, lebih simpel karena tiap waktunya itu bernilai untuk kebaikan. Tidak ribet ya, tentu saja masalah itu skalanya berbeda-beda. Tapi kalau ada orang minta maaf, oh dimaafkan, nggak ribet sama sekali. Waduh maaf ya saya sudah melakukan kesalahan. Sudah, gak apa-apa. Sama-sama. Ya mudah-mudahan kita diampuni Allah. Selesai. Tidak. Tapi saudara harus ingat ya. Nyakitin, itu ribet. Tidak tulus. Ingat saja kalau orang minta maaf, Allah tahu dosa-dosa kita yang banyak lebih daripada keburukan orang kepada kita. Dan kita lebih mengharapkan ampunan Allah. Memaafkan orang, berarti kita membuka gerbang ampunan Allah untuk kita. Maka maafkanlah saudara-saudara kita ya, tanpa ribet, tanpa rumit, tanpa bertele-tele. Masya Allah. Hadirin sekalian, saya sambil bicara begini itu sambil mikir, saya sudah begini belum? Nah, ternyata saya baru ingin
sengaja cerita ini mudah-mudahan menguatkan semangat diri untuk memiliki pribadi hayyin layin qarib sahal, dan juga mengajak teman-teman semua bagi yang tidak ingin tersentuh api neraka. Hadis ini sahih ya, bisa menjadi salah satu target perubahan akhlak kita. Menjadi orang yang hayyin, tenang, teduh, lahir batinnya terkendali dengan sangat baik, karena hatinya betul-betul selalu kembali ke Allah dalam segala urusan. Kemudian lain, orang yang sopan, lemah lembut, mulia akhlaknya karena penuh kasih sayang. Orang yang qarib, rendah hati sehingga hangat, tidak meremehkan siapapun, tidak merendahkan siapapun, karena tahu bahwa Allah lah yang menciptakan hamba-hambanya dan tahu kedudukan hambanya di sisi Allah. Dan orang yang sahal, orang yang memudahkan urusan tu yassiru wala tu'asiru, basyiru wala tunafiru. Mudahkan urusan, jangan dipersulit, dan gembirakan. Suasana jangan dibuat tegang dan mencekam. Itulah kurang lebih ilmu yang baca, peroleh dan sampaikan saat